Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan. Jadi jamaah sekalian, itu yang kedua, sebab rusaknya hati dan iman adalah dikarenakan ada kesombongan. Jangan pernah merasa berjasa, merasa hebat, merasa kuat, merasa hebat, merasa baik, apalagi merasa nggak butuh Allah. Hancur pasti. Berapa banyak kaum Aika, kaum Samud, kaum Tuba, kaum Madian, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Soleh hancur karena kesombongannya. Juga yang jelas-jelas seperti contohnya Fir'aun, contohnya Qarun. Qarun itu kan sepupunya Rasul Nabi Musa. Dulunya penyangga dakwah, penyangga dana besar dalam dakwahnya Nabi Musa adalah Qarun. Tapi akhirnya hancur juga karena kesombongannya. Kemudian yang ketiga yang merusak hati dan iman adalah dikarenakan al-kadzibu, dusta. Jadi sekali jamaah sekalian, innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Selamanya seseorang itu tidak akan mungkin memiliki iman yang baik, iman yang benar dan hati yang baik kalau dia tidak meninggalkan dustanya, kalau dia punya kebiasaan berdusta, apalagi dia menikmati dustanya. Makanya kan jelas hadis Nabi, alaikum bisidqi, hendaknya kamu berlaku jujur dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin gitu dong. Amal banget sih, siapa pendu. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret, mengantarkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa ainal kadhiba mujanibun lil iman. Rawi Ahmad. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Hancurnya rumah tangga, tidak harmonisnya rumah tangga, bahkan yang menyebabkan rumah tangga itu dikuasai oleh setan dan iblis dikarenakan suaminya atau istrinya berdusta. Yang menghancurkan persahabatan, persaudaraan, hilang kepercayaan karena dusta. Yang menghancurkan diri seseorang, hilangnya pekerjaan, kepercayaan, putusnya rezeki karena dusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi bagaimana mau menjadi seorang muslim mukmin yang baik kalau dia tidak meninggalkan dusta? Tadi, innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Selamanya seseorang akan bisa menjadi orang yang memiliki iman yang benar, hati yang baik, kalau dia masih berdusta. Bapak-bapak biasanya suka berdusta suami atau istri? Halo? Assalamualaikum. Kalau di pengajian ibu-ibu, cepat Pak responnya Pak. Ibu-ibu siapa biasanya suka berdusta, suami atau istri? Suami. Saya bilang, tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Coba pikirkan dulu sebelum jawab. Kalau ibu-ibu jawab yang suka berdusta itu suami, saya terus tanya, nah dulu nemunya di mana? Jadi jamaah sekalian, ayo kita bangun diri kita dengan keimanan yang benar, dengan hati yang baik. Ya, itu adalah dengan kejujuran. Jujur kita kepada Allah, jujur kita kepada manusia, jujur kepada diri kita sendiri. Sebab betul-betul kata para sahabat Nabi, atau kalau kita simpulkan orang saleh mengatakan, seseorang dalam hidupnya penuh dengan kejujuran, dia akan menikmati hidupnya itu dengan kenyamanan. Orang juga senang. Orang enggak sangka terhadap dirinya. Makanya ketika sahabat Salman Al-Farisi mendapatkan nasihat dari, kalau itu mbahnya rahib pendeta pastor paling tua, kami mengatakan, wahai Salman, kalau kamu nanti menemukan seseorang yang di dalam
di antara ya badannya itu ada tanda kenabian. Dia tidak akan menerima sedekah, zakat, infak, sedekah. Kemudian kamu akan lihat kejujuran tak dari wajahnya orang itu mencerminkan kejujuran. Sahabat Salman Al-Farisi baru bertemu dengan Rasulullah, belum mengatakan apa-apa, beliau langsung mengatakan, ini wajah yang betul-betul wajah yang mulia, bukan wajah pendusta. Jadi jamaah sekalian, mau kita sholat bertahun-tahun, mau baca Quran rajin, tapi kalau kita tidak meninggalkan yang namanya dusta, tidak akan bisa kita memiliki iman yang baik dan benar. Jangan-jangan kita pernah ngebohongin anak kita. Bentuknya janji, tapi anak kita udah lupa aja. Ya hati-hati janjimu. Ya. Jangan sampai kita pernah ngebohongin orang tua kita. Orang tua udah meninggal Ustaz, abang aman, belum istighfar, belum tobat. Ya sudah, bahagiakan orang tua kita dengan doa, dengan sedekah atas namanya, bahkan bila perlu wakaf atas namanya. Kalau memang kita ada rezeki lebih. Ya. Kemudian kita tambahkan sedikit ya jamaah sekalian. Dan yang selanjutnya yang menyebabkan rusaknya hati dan iman adalah yaitu ini paling banyak ini hubbud dunya wattiba'ul hawa. Terlalu mencintai dunia dan mengikuti hawa nafsu. Contoh yang paling gampang dunia itu nih, mohon maaf jamaah sekalian. Jenengan dapat rezeki, dapat waris uang setumpuk ini misalkan, ya setumpuk ini, dan semuanya merah. Pas ngitung teng setengah atau lebih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira lanjut ngitung apa enggak Pak? Setebal ini loh Pak. Kalau ibu-ibu dilanjutin katanya. Kalau ibu-ibu loh ya. Kalau ibu-ibu dilanjutin. Jadi kalau bapak masalahnya sebelumnya udah sholat ya. Cuman masalahnya kalau jenengan hitung, ya anggaplah ngitung. Sekarang dibalik, pas punya dapat uang setebal ini rezeki, nggak tahu jumlah berapa. Pas ngitung terus perutnya mules. Itu tetap ngitung atau tetap tinggalkan? Ya udah cukup lah itu. Udah tahu 5-10 menit lagi azan maghrib malah nyuci motor, nyuci mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temennya yang mau ke masjid, azan masjid. Ya ini nanggung. Nah, kamu tadi ngapa? Karena apa? Surat Al-Hadid tadi juga ada kaitannya apa? Ya, belumkah waktunya, belumkah saatnya orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah. Apa? Diiqamati sholat, mendirikan sholat. Ketika itu kan ada beberapa sahabat Nabi 3-5 orang ngobrol. Lagi asik ngobrol, azan berkumandang, asik aja terus ngobrolnya. Nah, Rasulullah mendekati, kemudian membacakan surat Al-Hadid tadi, ayat yang ke surat 57 ayat 16 tadi. Belumkah waktunya, belumkah saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah, maksudnya mendirikan sholat. Jamaah sekalian, apa reaksi sahabat Nabi? Setelah turun ayat itu, mereka sahabat Nabi membiasakan diri mengambil air wudhu sebelum adzan berkumandang. Jadi sahabat Nabi itu enggak langsung baik, enggak. Juga memang ada proses-proses untuk menjadi hamba yang baik itu. Tapi selalulah berniat dalam kebaikan. Jadi yang keempat dan yang kelima yang merusak hati dan iman adalah ini yang paling banyak manusia rusak serta hancur. Ya kita akhiri dengan ayat surat Al-A'raf, terlalu mencintai dunia dan mengikuti hawa nafsu. Ayatnya ngeri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal arwata bahawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi al-hajz aw tatruku al-hajz. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Boleh istilah surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 176. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya
yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Muhammad ceritakan kepada umatmu orang-orang yang diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu itu, dan itulah yang paling banyak merusak hati dan iman seseorang. Terlalu mencintai dunia, lupa akhirat, dan mengikuti hawa nafsu. Kenapa kita tidak boleh mencintai dunia berlebihan? Kenapa? Celakalah. Dalam saudara jelaskan, siapa yang celaka itu? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan hartanya di jalan syaitan, dan dia sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Dan orang kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsu apa? Dia akan nabrak, akan dilanggar, akan menghalalkan segala cara. Hidup ini enggak lama loh jamaah. Ingat jamaah sekalian, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat jamaah sekalian, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Jadi ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi kita akan tuju. Nah, inilah jamaah sekalian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Boleh kita berdoa, ikutin saya jamaah sekalian, insyaallah jika doa ini dilazimkan, kehidupan kita akan jauh lebih baik dan diberkahi dirahmati oleh Allah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera tunaikan, beramal saleh dengan ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.